Halo, assalamualaikum guys. Perkenalkan, nama aku Nurmelia Putri dari jurusan Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM 211504008. Perkenalkan, nama aku Tania Wada Utami, Prodi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM 21150400021. Perkenalkan, nama saya Adiste Syafira Jati dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi Psikologi Islam dengan NIM 211504011. Nah, di sini aku akan jelasin apa sih itu identitas gender dan gangguan seksual. Nah, gangguan seksual itu adalah di mana seseorang itu memiliki ketidakpuasan terhadap jenis kelaminnya. Nah, begitu juga dengan identitas gender. Identitas gender ini yang mana seseorang tidak menerima identitas gender dari aspek psikologis dan aspek biologis. Nah, dari aspek biologisnya itu dia tidak menerima kalau dia itu memiliki kelamin yang berbeda, yang tidak diinginkannya. Nah, dari aspek psikologisnya dia itu ingin menjadi laki-laki, ingin menjadi perempuan, dan perempuan ingin jadi laki. Gangguan seksual dan identitas gender itu yang pertama yaitu gangguan parafilia. Nah, gangguan parafilia ini apa sih? Pasti kalian belum pernah dengar kan gangguan parafilia. Nah, gangguan parafilia ini adalah gangguan hasrat seksual seseorang terhadap fantasi-fantasi tertentu dengan lawan jenis. Nah, gejala parafilia itu yang pertama, biasanya orang yang melakukan parafilia ini menonton video-video porno dan mengintip orang yang sedang mandi. Nah, yang kedua, orang-orang yang melakukan parafilia, orang-orang dengan gangguan parafilia ini biasanya menggesek-gesekkan alat kelamin mereka kepada wanita. Nah, perlu kalian ketahui nih guys, orang yang menderita parafilia itu dia itu biasanya berada dari kaum laki-laki. Nah, yang selanjutnya mereka melakukan hubungan seksual itu tanpa stimulasi yang nyata. Nah, mereka itu hanya berhalusinasi dan biasanya mereka juga melakukannya dengan memakai pakaian wanita. Nah, selanjutnya mereka itu melakukan hubungan seksual dengan kasar jika dan melakukan dengan listrik dan lain-lainnya. Apa aja hal yang menjadi faktor penyebab gangguan seksualitas dan gangguan identitas gender? Yang pertama itu ada gangguan seksualitas. Belum diketahui secara pasti apa saja hal yang pasti menjadi penyebab dari gangguan seksualitas, namun ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab dari gangguan seksualitas. Yang pertama itu ada perspektif teori belajar. Perspektif teori belajar ini memusatkan perhatian pada peran kecemasan terkondisi dalam perkembangan disfungsi sosial. Stimulus yang tidak bisa didapat menjadi erotis. Erotis di sini adalah berkenaan dengan sensasi seks yang menimbulkan rangsangan. Mereka akan mencoba berbagai cara untuk memuaskannya, misalnya dengan masturbasi atau menjadikan objek lain sebagai pemuasan atas sensasi yang mereka rasakan. Lalu yang kedua ada perspektif psikodinamika, yaitu kecemasan kastrasi atau pengebirian yang tidak terselesaikan di masa kanak-kanak yang menyebabkan rangsangan seksual dipindahkan pada objek yang lebih aman. Lalu ada perspektif multifaktor, yaitu penganiayaan seksual atau fisik pada masa kanak-kanak dapat merusak pola rangsangan seksual yang normal. Misalnya ketika anak-anak mendapatkan penganiayaan baik itu seksual maupun fisik yang terus-menerus dan terus berulang, mereka akan menganggap bahwa perlakuan yang mereka dapati itu pantas dirasakan oleh orang lain juga. Lalu ada faktor penyebab gangguan identitas gender. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa identitas gender sendiri berarti bahwa bagaimana seseorang merasa bahwa dirinya perempuan atau laki-laki. Faktor yang bisa menjadi penyebab gangguan identitas gender yaitu menekankan pada kedekatan mereka pada orang tua.
Misalnya, hubungan seorang ibu dengan anak laki-lakinya yang sangat ekstrim. Lalu hubungan renggang antara ayah dan ibu, dan ayah yang tidak ada atau jauh dari anaknya. Lalu menekankan pada ketidakhadiran ayah pada kehidupan anak laki-laki, karena di sini ayah berperan sebagai panutan dan pedoman seorang anak laki-laki melakukan segala hal. Karena akan terjadi kecenderungan yang mengarah pada perpakaian dan pola bermain dari gender yang berlawanan, karena tidak adanya pedoman atau panutan tersebut. Penanganan biologis disfungsi seksual pria. Penanganan hal ini meliputi banyak teknik, namun sekarang lebih difokuskan kepada obat-obatan. Contoh obat Viagra yang dapat memperluas aliran darah di penis. Obat ini dapat diminum 1 jam sebelum berhubungan seksual. Gangguan orgasme. Wanita yang memiliki gangguan orgasme biasanya berpikir bahwa seks adalah hal yang kotor dan penuh dosa. Pada kasus ini, Master dan Johnson bekerja sama pada pasangan, dan pertama-tama mereka akan menggunakan latihan pada sentuhan untuk mengurangi kecemasan pada performa, melakukan pijatan pada genital, dan selama berhubungan seksual, wanita akan mengalahkan pasangannya untuk menggunakan sentuhan dan teknik yang dapat menstimulasi dirinya. Vaginismus dan disperonia. Vaginismus adalah refleksi terkondisi yang menyebabkan penyempitan pada vagina. Penanganan untuk vaginismus ini meliputi kombinasi teknik relaksasi dan penggunaan pembesar vagina secara bertahap untuk mendesensitisasi otot vagina. Pengobatan pada gangguan seksualitas dan identitas gender. Penanganan parafilia. Orang yang mengalami parafilia biasanya tidak melakukan pengobatan atas kemauan mereka sendiri, karena mereka biasanya melakukan pengobatan dalam penjara setelah mereka divonis melakukan penyerangan seksual. Cara teknik behavioral yang digunakan untuk parafilia adalah teknik aversive conditioning. Hal ini digunakan untuk membangkitkan respon emosional negatif pada stimulus atau fantasi yang tidak tepat. Terapi seks. Terapi seks ini menggunakan berbagai jenis CBT atau Cognitive Behavior Therapy yang digunakan untuk meningkatkan harapan self-efisiensi, memperbaiki komunikasi antar pasangan, memupuk kompetensi seksual, dan menurunkan kecemasan akan performa. Ada juga melalui penekanan yang lebih besar terhadap faktor biologis atau organis dalam perkembangan seksual dan penanganan yang lebih luas. Contoh seperti pemakaian obat Viagra dalam menangani disfungsi ereksi pada pria. Gangguan hasrat seksual. Terapi gangguan hasrat seksual rendah dapat dilakukan dengan cara self-stimulation atau masturbasi bersamaan dengan fantasi erotik, atau terapis dapat memberikan pelatihan pemulihan seksual yang dapat dilakukan pasangan di rumah dengan cara memperluas pemendarahan seksualnya agar dapat menemukan hal baru dan gairah seks. Gangguan rangsangan. Wanita yang memiliki masalah gangguan rangsangan dengan pria dengan ereksi, pertama diberikan pendidikan fakta bahwa mereka tidak harus melakukan sesuatu untuk merasakan rangsangan selama masalah mereka bersifat psikologis, bukan organis. Mereka hanya perlu melakukan stimulasi seksual dengan kondisi rileks.